Halo, 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 YOLO! Welcome back to my channel, @freddy_alam. Jangan lupa like, comment, share, serta subscribe, guys. Sudah beberapa minggu ini kan kita stay at home ya, di rumah aja dalam rangka memutus wabah perkembangan dari virus corona. Tapi sadar nggak sih, saat di rumah rambut mulai gondrong, kumis mulai bermunculan, jambang dan lain sebagainya. Ya kan, akhirnya hari ini gue pangkas juga. Akhirnya jadi klimis kayak BG lagi nggak? Oke, guys. Di beberapa tempat sudah mulai berlaku yang namanya PSBB ya, pembatasan berskala besar, yang mana ini juga sebagai salah satu langkah kita memutus tali rantai perkembangan wabah virus corona ya. Bahkan di Jawa Barat pun di beberapa tempat sudah mulai berlaku, dan termasuk di kota gue sebentar lagi akan mulai berlaku di kota Karawang. Dan guys, dengan diberlakukannya PSBB pastinya segala akses akan dibatasi ya, termasuk kita keluar rumah juga dibatasi, harus wajib pakai masker, terus juga tempat-tempat usaha beberapa diantaranya harus tutup, yang memang tidak urgent banget kita dilarang untuk keluar rumah. Yang pastinya ini menyulitkan sekali buat mereka yang mengandalkan penghasilan harian ya. Karena akan semakin sulit untuk mencari nafkah saat ini, begitu. Tapi dalam hal ini juga pemerintah sudah mengantisipasi dengan cara mengeluarkan kebijakan, yaitu memberikan bantuan sosial untuk mereka-mereka yang tidak mampu dan yang kena dampak COVID-19. Apakah gua ataupun teman-teman yang di luar sana ataupun kalian subscriber gue yang ada di sini juga berhak mendapatkan bantuan sosial ini? Karena kalau di total nilainya juga gede banget, triliunan rupiah. Dan bantuan sosial ini ternyata ada dari beberapa pintu ya, baik pintu belakang, pintu depan, pintu samping dan sebagainya. Nah, daripada kita bertanya-tanya atau daripada kita menduga-duga apakah kita berhak atau siapa saja yang berhak mendapatkan dana bantuan sosial ini, ya mendingan kita nobar aja yuk sekarang, nonton bareng video arahan dari Bapak Gubernur. Dalam hal ini karena gue tinggal di Jawa Barat dan gue pastinya mengikuti arahan ataupun instruksi-instruksi dari pemerintahan di daerah gue, yaitu Provinsi Jawa Barat ya. Bapak Ridwan Kamil, halo. YOLO! Saya Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat. Kali ini saya akan menerangkan video yang sangat-sangat penting tentang siapa, bagaimana, dan apa itu bantuan sosial selama COVID-19 buat warga Jawa Barat dan para perantau Jawa Barat. Video ini juga adalah panduan kepada RT, RW, dan petugas yang mendata tentang siapa-siapa yang perlu didata dan perlu diberi bantuan. Silahkan saksikan. Jadi saya akan menerangkan daftar penerima bantuan sosial COVID-19. Siapakah yang dibantu oleh bantuan sosial? Kita lihat layar di sebelah atas ya. Dalam survei zona ekonomi menengah bawah ya, itu ada persentase dari mulai yang paling miskin ya, di kelompok paling bawah di sini kira-kira begitu. Kemudian selama ini pemerintah membantu mereka-mereka yang miskin dengan namanya kartu PKH dan sembako. Itu berada kurang lebih di 25% ya, ekonomi paling bawah kira-kira di sini. Itu dibantu rutin oleh APBN. Nah, di atas garis kemiskinan ini tiba-tiba ada penyakit namanya COVID, oke? Nah, gara-gara si COVID ini, ada kelompok dari 25-40% tadinya hidupnya normal. Tidak usah minta bantuan, walaupun hidupnya pas-pasan. Tapi gara-gara COVID, mereka tidak berpenghasilan, mereka pendapatannya hilang, nah maka mereka punya potensi menjadi kelompok yang jatuh miskin, kira-kira begitu. Nah, kelompok dari 25-40% inilah yang dibantu oleh satu APBN
2 oleh APBD provinsi, dan 3 oleh APBD kota kabupaten. Nah, bantuan dari pemerintah jumlahnya sangat banyak. Alhamdulillah. Ada 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Satu kita sebut namanya program keluarga harapan PKH. 2, kartu sembako. Nomor 1, nomor 2 ini adalah untuk yang miskin lama, yang sebelum COVID sudah dibantu. Sehingga walaupun dia miskin, dia tidak akan mendapatkan bantuan nomor 3 sampai 9 karena sudah dibantu dari bulan Januari dan akan dibantu sampai bulan Desember, kira-kira begitu. Nah, dari nomor 3 bantuannya sampai pintu nomor 9 ini muncul gara-gara ada si COVID ini. Kira-kira begitu. Nah, apakah pintu nomor 3 sampai 9 itu? 1, di nomor 3 ada bantuan presiden. Tapi ini untuk Jabodetabek perantau supaya tidak mudik. Ya. 4, ada kartu prakerja. Kartu prakerja ini untuk pengangguran atau mereka yang kena korban PHK. Kalau Anda kena PHK, baru-baru saja diberhentikan, maka pintunya dari 9 pintu ini, kartu prakerjalah penolong Anda. Nomor 5, ada kota, ada desa. Nah, kalau Anda terdampak oleh COVID ini, tapi KTP dan tinggalnya di desa, maka nomor 5 inilah yang membantu Anda, yaitu dana desa. 30% dari dana desa sudah ditugaskan membantu COVID-19. Nomor 6 adalah bantuan Kementerian Sosial untuk umum, profesi umum, profesi tukang gorengan, profesi supir angkot mungkin, profesi ojek pangkalan, profesi seni apa yang merasa terkorbankan dan tidak bisa hidup, itu dibantu oleh nomor 6. Sisanya, kalau sudah nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini masih kurang, masuklah bantuan dari provinsi. Dari saya, dari para DPRD yang terhormat. Juga, kalau masih kurang dari provinsi, masuklah bantuan sosial dari kota kabupaten. Dan terakhir, kalau masih ada yang tidak punya KTP, tidak punya kartu keluarga, sektor informal yang tidak tersurvei, misalkan ada anak jalanan, gelandangan, pengemis, dan lain-lain yang tidak biasa masuk ke data, maka ada program kemanusiaan, yaitu program untuk memberi makanan, atau kita sebut juga program nasi bungkus. Jadi insya Allah ya, tidak boleh ada yang kelaparan di tanah Jawa Barat. Mereka yang berkesusahan akan diberi pertolongan. Kita simulasikan, Pak, kalau saya PHK, saya dapat bantuan dari mana? Dari Pak Gubernur, dari Pak Presiden, atau dari mana? Nah, kita simulasikan. Kalau Anda kena PHK atau pengangguran, katakanlah nama Anda Luna Maya, ya. Ini saya ngarang-ngarang, mohon izin. Maka dari pintu nomor 3, nomor 9 gara-gara COVID ini, yang kena PHK berada di zona bantuan kartu prakerja. 600.000 kali 3 bulan, dan lain-lain. Pada saat Anda sudah mendapatkan kartu prakerja, bantuan 600.000 kali 3 bulan, Anda tidak berhak lagi, walaupun tinggalnya di desa, atau meminta bantuan dari Kemensos, dari Bansos Provinsi, kok nggak boleh. Hanya dari kartu prakerja. Udah daftar Kang, tapi nggak lulus. Simulasi kedua, jika ada warga desa menjadi lebih susah hidupnya karena COVID, katakanlah namanya Syahrini, Ampura Syahrini, saya pakai namanya, maka Syahrini ini dibantunya tidak di nomor yang lain, hanya di nomor bantuan nomor 5. Namanya dana desa. Nah, jika ada teman Syahrini ini tidak mendapatkan bantuan dana desa karena terbatas, maka teman-temannya Syahrini ini akan dibantu oleh Kemensos, masih kurang
dibantu lagi oleh provinsi, masih kurang dibantu lagi oleh kota kabupaten. Kira-kira gitu. Simulasi ketiga, Pak, saya KTP-nya bukan KTP lokal, alias perantau, ya. Kalau Anda perantaunya tinggalnya di Jabodetabek, maka Anda dibantu Pak Jokowi oleh Pak Presiden, 600.000 kali 3 bulan juga. Maka perantau ini masuknya adalah bantuan nomor 3, yaitu Bansos Presiden, ya. Nah, jadi para perantau Bodebek di Jawa Barat, pintu bantuan Anda jangan yang lain-lain, jangan hanya ke gubernur, bantu di Bansos Presiden. Tapi kalau perantaunya ada di kota Bandung, bukan di Bodebek, maka para perantau ini dibantu oleh bansosnya provinsi. Kira-kira begitu. Clear ya? Tidak boleh ada yang kelaparan di tanah Jawa Barat. Mau KTP Jawa Barat, bukan KTP Jawa Barat dibantu. Yang bukan KTP Jawa Barat perantau, kalau tinggalnya di Jabodetabek dibantu Pak Jokowi. Kalau tinggalnya di luar Jabodetabek dibantu kami dari provinsi. Kira-kira begitu. Simulasi berikutnya. Profesi umum, ya, karena ada istilah apa, kenapa ojol aja yang kesannya dibantu. Dalam bantuan pemerintah nggak milih-milih profesi. Selama dia jatuh miskin gara-gara COVID, apapun profesinya itu kita bantu. Nah, ini Cinta Laura misalkan menjadi jatuh pada rawan miskin ke arah kemiskinan, profesinya umum, maka tadi kalau profesi umum ini tinggalnya di desa, didahulukan dana desa, ya. Kalau dia profesi umum ini sudah habis bantuan dari desa atau tinggalnya di kota, dia masuklah bantuan pintu nomor 6 dari Kemensos, 600.000 kali 3. Ternyata teman-temannya Cinta Laura yang seprofesi nggak kebagian di bantuan nomor 6, jangan khawatir, bantuan nomor 7 akan masuk. Jika tidak cukup bantuan nomor 6 dan tidak cukup nomor 6, nomor 7, maka bantuan dari wali kota, bupati masuk di sini. Terakhir, jika Anda tidak masuk zona formal yang bisa disurvei, baik perantau atau KTP lokal, katakanlah anak jalanan, saya simulasikan, di sini namanya Lucinta Luna. Katakanlah Lucinta Luna ini anak jalanan. Maka memang dia tidak bisa mendapatkan karena tidak punya alamat dan nama ber-KTP yang jelas, maka dibantunya ada di zona yang namanya program bantuan makanan. Jadi kesimpulannya bahwa semua warga yang terdampak COVID itu akan dibantu dari pintu bantuan nomor 3 sampai nomor 9, dan masing-masing tidak boleh ada yang duplikasi mendapatkan 2 bantuan. Tugas RW, tugas RT, tugas kepala daerah tingkat 2 membuat daftar berapa ribu yang kelompok 1, berapa ribu yang kelompok 2, berapa ribu kelompok 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, inilah mudah-mudahan tidak bingung lagi bahwa pintu pertolongan ada 9, tugas pemerintah daerah dan wilayah mengatur siapa-siapa yang berada di kelompok itu. Dan kalau semua ikhtiar ini dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 masih ada yang merasa terlewat oleh sistem, nah, Jawa Barat paling siap. Anda tinggal lapor di aplikasi Picobar, tolong di-download di Play Store, oke? Aplikasi Picobar, P-I-K-O-B-A-R. Pusat Informasi Koordinasi COVID Jawa Barat. Nanti di dalam aplikasi Picobar ada fitur namanya aduan. Adukan di sana, Pak, saya curhat, saya kelewat, saya nggak masuk pintu nomor 1 sampai 9, tolong Pak. Nah, masukkan ke aduan sini, nanti diproses. Kami sudah siapkan anggarannya kepada mereka yang mungkin terlewat oleh sistem ini. Jadi semua insya Allah sudah siap buat warga Jawa Barat. Hatur nuhun. Terakhir dari saya.
arahan dari Bapak Ridwan Kamil, dan kita berharap semoga memang bantuan sosial ini nantinya jatuh kepada tangan mereka yang memang berhak mendapatkannya dan tidak ada lagi yang menyelewengkan dana ini gitu ya. Ya guys, semoga tayangan ini bermanfaat dan kita semuanya berdoa agar wabah ini cepat berlalu sehingga kita bisa kembali beraktivitas dan mencari nafkah seperti biasanya, tidak punya kendala dengan masalah keuangan, dan angka kemiskinan pun sedikit demi sedikit atau perlahan-lahan akan semakin berkurang atau bahkan hilang. Amin ya. Kalau suka tayangan video ini, jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe. Jangan lupa bunyikan juga lonceng notifikasimu agar tidak ketinggalan updatean video gue berikutnya. Cuma di channel @freddy_alam. Terima kasih. Bye.